Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya. Materi hari ini kita belajar tentang zakat yang kedua. Jadi kemarin kita bahas tentang pengertian zakat, hukum zakat, terus dasar hukumnya sampai ke macam-macam zakat. Nah, macam-macam zakat kemarin ada dua. Yang satu zakat fitrah, yang satu lagi zakat mal. Zakat fitrah itu tentang zakat wajib bagi setiap individu muslim dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Nah, yang kedua zakat mal, zakat harta. Jadi zakat harta ini ada ketentuannya masing-masing gitu. Nah, sekarang kita mempelajari tentang zakat harta. Nah, sebelumnya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat zakat harta yang wajib dizakati. Jadi tidak semua orang itu wajib mengeluarkan zakat harta gitu. Nah, syarat harta yang wajib dizakati itu yang pertama, harta diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Kemudian harta berkembang. Nah, berkembang ini maksudnya didapat terus menerus gitu, semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin banyak gitu. Jadi nggak dapat sekali aja, dapatnya terus-terusan, terus menerus, continue gitu. Hartanya itu didapat terus menerus gitu ya. Terus yang ketiga, milik sendiri. Yang keempat, mencapai nisab. Nah, nisab itu harta yang dimiliki telah mencapai jumlah tertentu gitu. Nah, jadi semisal nih kita zakat emas. Nah, emas ini ada jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan zakat. Kalau umpamanya emas kita itu misal kalau umpamanya emas itu sudah mencapai 20 gram, berarti dia wajib zakat. Nah, semisal emas kita itu masih 10 gram, kalau enggak masih 18 gram, berarti kita belum wajib zakat gitu maksudnya ya. Contohnya begitu. Terus yang terakhir, telah mencapai haul, telah mencapai 1 tahun gitu. Jadi umurnya harta itu udah mencapai 1 tahun gitu maksudnya. Kemudian, nah sekarang kita mempelajari ketentuan-ketentuan zakatnya. Zakat harta. Yang pertama, zakat harta hewan ternak gitu. Jadi ada yang punya peternakan hewan gitu. Nah, mereka juga wajib zakat jika hewannya sudah mencapai jumlah tertentu dan waktu tertentu gitu ya. Ini yang pertama gini, sebenarnya hewan ternak ini ada macam-macamnya, ada unta dan lain sebagainya. Cuman karena kita di Indonesia, jadi saya ambil hewan yang mayoritas ada di Indonesia, yaitu sapi, kerbau, kambing, dan domba gitu ya. Yang pertama, kalau umpamanya sudah punya sapi atau kerbau sebanyak 30 sampai 39 ekor. Jadi kalau umpamanya nggak berkurang sama sekali selama 1 tahun, kalau umpamanya bertambah atau nggak berkurang sama sekali selama 1 tahun, dia wajib zakat 1 ekor sapi umurnya 1 tahun. Terus selanjutnya, kalau umpamanya udah punya 40 sampai 49 ekor, hartanya nggak berkurang, bisa tetap atau bertambah, itu wajib mengeluarkan 1 ekor sapi umurnya 2 tahun. Nah, dan seterusnya gitu ya, ini bisa dilihat. Kemudian zakat hewan ternak berupa kambing atau domba. Nah, kalau mamanya sudah punya kambing atau domba 40 sampai 120 ekor, terus habis itu sudah mencapai haul, sudah mencapai 1 tahun, jadi hartanya nggak berkurang sama sekali ya, bisa bertambah gitu, wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing atau domba dan seterusnya gitu ya, itu sudah tertera. Kemudian zakat emas atau perak. Nah, ketentuan zakat emas atau perak ini, kalau emas
dia harus mencapai 94 gram. Kalau umpamanya emasnya itu belum mencapai 94 gram dalam 1 tahun, dia belum wajib zakat. Nah, kalau emasnya itu sudah mencapai 94 gram, tidak berkurang selama 1 tahun, malah bertambah atau tetap, itu wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari 94 gram tadi gitu. Terus perak, hitungannya sama. Kalau perak 624 gram. Kalau sudah mencapai haul, sudah mencapai 1 tahun, dia wajib mengeluarkan zakat perak itu sebanyak 2,5% dari 624 gram gitu ya. Kemudian zakat perniagaan dan barang tambang. Kalau perniagaan itu ukurannya sama dengan emas. Jadi kalau diuangkan itu sama dengan emas gitu ya, 94 gram. Nah, kalau pertambangan itu juga ukurannya sama kayak emas. Cuman dia dikeluarkan setiap mendapatkan. Jadi setiap ada hasil tambang, dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi nggak ada satu haul gitu, nggak sampai 1 tahun gitu. Kayak misalnya setiap panen dia wajib mengeluarkan zakat gitu. Kalau umpamanya ukurannya, kalau diuangkan, uangnya itu sama kayak emas gitu ya. Terus habis itu zakat pertanian. Zakat pertanian padi. Yang pertama padi. Nah, kalau umpamanya panen sebanyak 1350 kilo gabah atau 750 kilo beras. Jadi setiap panennya ini nggak harus 1 tahun ya, setiap panen mengeluarkan 10% atau 5% dari jumlah tadi ini gitu. Nah, kok bisa 10 atau 5%? Jadi gini, pertanian itu sawah itu menanam sawah itu kan harus diairi. Kalau umpamanya airnya itu pakai air mesin, jadi beli gitu airnya, itu mengeluarkan zakat sebanyak 5%. Tapi kalau umpamanya airnya itu air alami dari kali atau dari sungai gitu, diairi pakai air sungai atau air kali gitu, dia wajib mengeluarkan 10% gitu ya. Terus biji-bijian kalau umpamanya sudah dapat 750 kilo beras, itu juga wajib hitungannya sama kayak 750 kilo beras. Itu wajib mengeluarkan setiap panennya 10 atau 5%. Dan seterusnya kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan dan sayur-sayuran gitu ya. Hitungannya sama. Kalau 10% itu pakai air sungai, air alami. Kalau 5% pakai air yang diairi dengan mesin gitu ya. Oke. Nah, sekarang tugasnya mencatat sama mencari tahu kondisi keuangan keluarga masing-masing, apakah sudah wajib zakat atau belum gitu ya. Boleh dikira-kira, jadi boleh dikarang gitu, misalnya ibu saya mempunyai 100 gram emas, jadi sudah wajib zakat karena sudah mencapai haul dan nisab, bla 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 begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.